Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang lagi kita satu podcast yang dimana di kantor Sang Makassar. Dan biasa mungkin teman-teman saya tahu dengan uang utang. Dan podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Pak Bustani sebagai Vakasubag di Kepala Subbagian Umum ya Pak. Subbagian Umum Kantor Sarah Kelas A Makassar. Di mana podcast kali ini kita akan membahas agak-agak pedas sih, sampai di level 30 ya Pak. Sedikit ulas masalah kedisiplinan dalam kegiatan-kegiatan kantor. Dan kan yang kita ketahui, sesama mungkin semua kantor terkadang pegawai datang tepat waktu, kerja nol. Ada juga pegawai yang malas, tidak tepat waktu, tetapi kerjanya beres. Mungkin itu ya salah satu fenomena yang sering terjadi di kantor-kantor manapun. Selamat datang Pak Kasubag. Mungkin sebelum itu Pak Kasubag bisa memperkenalkan diri di teman-teman saya di podcast Wanguta. Silakan. Terima kasih Wanguta. Oke, perkenalkan teman-teman saya Gustalian, selaku Kepala Subbagian Umum di Kantor Pencarian Pertolongan Makassar. Saya sudah bertugas di Kantor Pencarian Pertolongan Makassar ini, alhamdulillah sudah masuk ke 5 tahun. 5 tahun, Pak. Cukup lama juga ya Pak. Sudah jadi orang Makassar? Sebagian. Gimana? Apa itu artinya? Ya, gimana di mana Bapak tinggal? Oh ya. Oke, seperti itu. Oke Pak, kita langsung saja di kegiatan ini. Tadi yang sudah saya sesuai dengan topik yang sudah kita sampaikan, masalah fenomena yang ada di hampir semua kantor. Bahkan bukan cuma di kantor Basarnas, di kantor-kantor lain. Terkadang ada pegawai yang betul-betul 7.30 sudah datang, cek flow, absensi, aman semuanya, tetapi sampai di kantor tidak melakukan apa-apa. Itu kan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sebagai instansi kan. Mungkin seperti itu. Dan ada juga yang telat 5 menit ke sini, tetapi kerjanya beres semua. Itu terkadang mungkin juga sebagian atasan bingung. Ini harusnya milih yang mana ya Pak? Ini yang harus milih yang mana, dan mungkin sebagai Bapak, sebagai Kasubag punya strategi tersendiri untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, terima kasih Pak Mutang. Jadi betul sekali Anda yang disampaikan Pak Mutang ini. Fenomena ini atau kejadian ini tuh sering sekali terjadi. Bukan hanya di instansi berusaha saja, tapi di kantor-kantor yang lain juga sering terjadi. Tapi kalau kita melihat sesuai dengan aturan kepegawaiannya, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang manajemen aparatur sipil negara, terus peraturan pemerintah nomor 94 tentang institusi pegawai. Itu telah mengatur terkait dengan kedisiplinan maupun kinerja. Kalau di Undang-Undang Nomor 20 itu dari kegiatan perencanaan, terus rekrutmen, terus pemberian gaji dan tunjangan, disiplin, penilaian kinerja, sampai pemberhentian itu diatur di dalam undang-undang tersebut ya. Nah, itu sudah jelas sekali sebenarnya. Kalau kita runut ke belakang, kalau teman-teman pegawai itu seharusnya sudah paham terkait dengan hal tersebut. Karena dalam pendidikan dasar pegawai
itu pasti diberikan peraturan terkait dengan hal tersebut, baik yang sudah berlalu maupun yang terbaru. Seperti Undang-Undang nomor kalau tidak salah nomor 5 tahun 2014 itu undang-undang manajemen ASN yang lama. Diperbarui dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 ini. Nomor 20 tahun 2023. Iya, jadi kalau kita runut lagi tentang disiplin ini sebenarnya harga mati. Harga mati. Bukan dari saya yang harga mati, tapi harga mati. Kalau kita bicara disiplin itu sebenarnya sangat luas sekali. Iya. Disiplin bukan hanya terkait dengan waktu kerja. Iya. Bukan hanya terkait dengan penggunaan atribut kita, tapi dalam segala hal. Dari disiplin itu maka bisa timbul kemauan kita untuk berkinerja. Tapi bagaimana seorang atasan, seorang pimpinan meramu itu sehingga pegawai itu tidak bosan. Tidak bosan hanya dengan kegiatan-kegiatan yang monoton saja. Monoton saja. Kalau tiap hari begitu terus, ini bosan nih. Kegiatan lain. Mungkin kita Pak. Saya tertarik dengan ucapan Bapak yang dimana kedisiplinan itu harga mati. Karena dimana kedisiplinan itu dari dulu nenek moyang kita harus selalu mengajarkan kita untuk disiplin. Dan itu untuk kita diri sendiri. Betul. Dari disiplin kita bisa belajar dengan yang seperti Bapak bilang. Oke Pak, teman-teman saya, kedisiplinan itu harga mati. Bukan orang yang disiplin berarti orang yang punya ibadah yang bagus. Mungkin teman-teman saya bisa mulai dari saat ini bisa menanamkan diri disiplin di diri teman-teman masing-masing. Dan saya juga strategi-strategi apa saja selain itu membuat supaya teman-teman itu tidak jenuh dengan apa yang ada di kantor seperti apakah seperti bagaimana. Saya lihat juga Bapak itu sering melakukan silaturahim, ada juga kegiatan-kegiatan yang di musola untuk ngaji bersama dan sebagainya. Mungkin termasuk itu ya Pak. Jadi betul sekali. Kalau kita di kantor hanya bekerja sesuai dengan job desk kita, mungkin para pegawai akan bosan. Seperti contoh kita di kantor penjualan Makassar ini, ada inovasi-inovasi yang dibuat oleh para atasan dan pimpinan terkait dengan coba untuk memberikan satu tempat untuk teman-teman pegawai, istilahnya untuk bukan hanya untuk bersantai, tapi merembukan suatu permasalahan untuk dipecahkan bersama-sama. Tempat itu namanya kalau tidak salah apa namanya? Cafe SMC. Cafe SMC itu salah satu contoh kecil yang dikembangkan atau inovasi dari teman-teman sehingga teman-teman ini tidak hanya monoton kalau mau rapat, mau evaluasi harus di ruangan. Tidak, tapi dengan adanya Cafe SMC ini teman-teman jadi lebih bergairah, lebih santai dalam memberikan masukan, memberikan evaluasi kepada pimpinan maupun ke teman-teman yang lain sehingga kegiatan ini berjalan bisa lancar. Dan teman-teman juga sudah tidak keluar lagi untuk mencari tempat-tempat minum kopi, sekedar bercanda. Sudah ada tempatnya. Bahaya juga sih Pak kalau sering keluar. Ya, betul. Ketemu dengan orang-orang bisa judul atau seperti apa. Ya kan terkontrol juga sama pimpinan. Inovasi yang akan cukup bagus menurut saya yang dilakukan oleh kantor Sar Makassar. Pak, saya dengar ini kantor Sar Makassar sekarang lagi mengaplikasikan masalah absensi simpatisan. Saya lihat ini sementara diaplikasikan di Makassar. Seperti bagaimana simpatisan ini Bapak? Kalau simpatisan ini salah satu terobosan
Ya. Salah satu inovasi yang dibuat oleh pegawai kantor SAR Makassar. Siap. Atas nama Pak Suryadi. Ini karena pola pemikiran yang cukup bagus terkait dengan pendataan kehadiran teman-teman. Itu kehadiran itu salah satu bentuk dalam kegiatan sipil. Jadi beliau coba untuk membuat absensi dalam bentuk aplikasi yang online. Yeah. Sehingga teman-teman tidak susah lagi untuk melaksanakan absensi. Yeah. Bisa di tempat kegiatan, bisa di kantor, bisa di mana saja. Tapi ada tapinya. Yeah. Sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Jadi misalkan kita tidak bisa ke kantor untuk absen, tapi karena ditugaskan untuk menghadiri upacara, kita bisa absen langsung di tempat kegiatan di tempat upacara. Begitu juga kalau ada kegiatan kesemaptaan, kita kesemaptaan di luar, bisa teman-teman bisa ya tetap langsung ke tempat kegiatan absen di tempat kegiatan dengan dokumentasi yang ada. Betul sekali. Dan stylenya super sekali. Ide satu inovasi yang bagus ya itu dari kantor Makassar. Katanya informasinya juga sekarang sementara digodok juga masalah kesiapsiagaan. Di situ juga akan terkontrol juga masalah kesiapsiagaan. Alhamdulillah. Oke, bagus Pak. Oke, Pak, silakan kopinya. Ini kopi Toraja asal Sulawesi. Sulawesi Selatan. Mantap ya Pak. Kayaknya Bapak ini kalau saya lihat TV, teman-teman saya mirip sama siapa ya? Dedi Adi ya? Dedi Mulyadi. Mirip ya. Ini salah satu kasubat tergagah di se-Indonesia. Iya Pak. Soalnya kalau di mana waktu saya masih di Palu, kalau orang bilang itu Patang atau siapa ya, Pak Mustamil itu orang gagahnya yang dari asal Ternate ya bukan. Tapi memang pas saya datang ke sini sobat saya melihat Pak Tamim yang ya teman saya. Dan dia juga ini suka olahraga. Hobinya apa ya Pak? Kalau bicara hobi banyak. Ya. Sepak bola hobi, bulu tangkis hobi, lari hobi. Banyak. Ya. Katanya Pak Tamim itu sangat hobi sepak bola ya. Sepak bola ini ya. Katanya sampai nama anaknya dikasih nama pemain sepak bola. Betul sekali. Masya Allah. Mudah-mudahan juga sebenarnya saya juga punya hobi Pak. Iya. Saya itu hobinya menghayal. Makanya saya itu suka menghayal bisa jadi seorang pakar. Jadi supaya bisa gantian juga Pak. Oke, ngomongin tentang kedisiplinan Pak. Itu adalah hal tertentu yang sangat tantangan buat seorang pimpinan. Betul. Karena dalam suatu lingkup kantor itu ada beberapa karakter yang berbeda. Ini seperti ini, tapi pada umumnya dia itu orang baik. Cuma dia cara mengaplikasikannya ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Mungkin tapi sudah strategi Bapak masalah kejenuhan kantor, ini bikin kafe, esensi, dan sebagainya. Itu adalah strateginya Bapak dalam bagaimana seorang pegawai ini bisa rajin, disiplin dalam pelaksanaan kantor. Tapi kan ada penilai SKP ya Pak, SKP ya. Kalau tidak salah SKP itu dinilai oleh pimpinan langsung. Apakah lewat situ bisa kita melakukan penilaian terkhusus buat pegawai-pegawai yang kurang disiplin? Ya, betul sekali, Komdam. Jadi teman saya, kalau
pegawai sekarang itu sudah tidak seperti pegawai yang dulu lagi. Semua itu sudah berdasarkan kinerja. Bahkan aturan terkait dengan manajemen ASN sudah mengharuskan kita berdisiplin dan berkinerja. Di dalam aturan Perban Basarnas nomor 4 tahun 2014 terkait dengan pemberian reward terkait dengan kinerja itu sudah diatur sebenarnya. Sudah ya Pak. SKP-nya, kinerjanya, kedisiplinannya itu sudah dibagi di porsi. Saya lupa porsinya antara 60, 40 atau 30. Jadi kedua hal ini, disiplin dan kinerja itu seperti koin ya. Iya. Mata uang. Iya. Tidak bisa. Selalu sama. Disiplinnya kurang bisa berbentuk pada resiko yang siap diterima. Entah itu pemotongan tunjangan kinerjanya, entah itu kena hukuman disiplin karena sering lupa absen, terus tidak masuk kerja, itu akan dikumulatifkan dalam 1 bulan. Akan dihitung. Apakah mencukupi untuk diberikan hukuman disiplin atau tidak? Oh, seperti itu ya. 3-5 hari ada aturannya. Di peraturan pemerintah nomor 94 tentang sistem perawat. Begitu. Seperti itu ya Pak ya. Semuanya sudah terprogram dalam satu. Ya. Jadi dalam selain itu SKP ini sangat membantu atasan. Atasan atau pimpinan untuk menilai seorang pegawai. Jadi dalam SKP itu kita sudah merencanakan apa yang harus kita kerjakan selama 1 tahun. Nah, untuk penilaiannya itu sudah dibagi dalam 4 periode. Triwulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Itu yang disebut final. Jadi dalam setiap periode itu teman-teman pegawai ini sudah harus membuat rencana aksi apa yang harus dilakukan selama 1 periode tersebut. Kalau selama 1 periode tersebut dia tidak bisa memenuhi target, maka siap-siap akan dikurangi tunjangan kinerjanya karena tidak mencapai target tersebut. Misalkan targetnya untuk pelaksanaan tes waktu di bulan pertama itu 20, tapi dia hanya mengerjakan hanya 10, otomatis tidak mencapai target itu. Dan penilaian tersebut berpengaruh pada penilaian keseluruhan. Oh, nanti itu diakumulasi semua ya Pak? Betul. Dalam setahun. Per triwulan dulu. Triwulan. Jadi triwulan itu dia akan dinilai bisa kurang, bisa butuh perbaikan, bisa baik. Oh, seperti itu ya Pak ya. Kalau dia butuh perbaikan, otomatis akan berdampak pada pemberian tunjangan kinerjanya. Apakah butuh perbaikan itu kan berpengaruh juga untuk masalah kedisiplinannya dan lain-lain seperti itu. Kalau butuh perbaikan, seperti yang saya bilang, kedisiplinan dan kinerja itu tidak bisa harus bersama-sama. Kalau yang bersangkutan ini tidak, istilahnya dia butuh perbaikan di dalam kinerjanya maupun di dalam perilaku kinerjanya, itu bisa diberikan hukuman. Hukuman itu baik terkait dengan hukuman disiplin atau hukuman internal yang sudah disetujui bersama. Entah itu dimutasikan atau bagaimana. Tapi di Basarnas sekarang ini ada suatu apa ya, sistem yang bisa memudahkan pimpinan atau atasan jika salah satu pegawai bermasalah. Dia akan disuruh ada beberapa pilihan, bisa dikembangkan dalam mengikuti
kegiatan lainnya Ya. atau coaching Seperti itu. ataupun melakukan konsultasi itu bisa sudah bisa ini oleh Basarnas pusat. Langsung Jika dia bermasalah terkait dengan dia sering malas, sana bisa kita ada masalah konsultasikan juga psikolog, psikolog. Nah itu sudah disiapkan di pusat. Subhanallah. Jadi sekarang kalau ada masalah sedikit, contoh saya ada permasalahan ini, permasalahan keluarga dan sebagainya, itu bikin malas, seperti apa, itu kita bisa betul sekali. Kita bisa mengajukan pegawai tersebut untuk dilakukan konsultasi di psikolog. Tidak bayar lagi, gratis ya. Iya. Mas betul Basarnas. Satu jiwa, satu rasa. Oke, Pak Subang. Bagaimana saya ingin tantang teman-teman saya tentang kedisiplinan. Apakah dia disiplin karena takut dengan pimpinan, ataukah dia takut disindir di WA, ataukah takut karena tanggung jawab? Mungkin teman-teman saya bisa di kolom komentar nanti. Saya mau tantang seperti apa menurut teman-teman saya. Komen menurut teman-teman saya seperti apa kedisiplinan ini. Tadi saya sudah ulas. Apakah dia takut, dia disiplin karena takut sama pimpinan, ataukah dia karena tanggung jawabnya, ataukah terkadang juga di grup di sekitar disindir, malu mau disindir. Mungkin teman-teman semua bisa bantu menjawab di kolom komentar. Saya tunggu ya uang utang di channel YouTube-nya. Oke Pak, mungkin ada pesan dan untuk pegawai-pegawai, bukan hanya di kantor Samkasa seperti apa. Mungkin ada sedikit closing statement ya. Ini di Ratu ini, di sini ada namanya di Ratu. Di Ratu ini terkadang dia suka bisik-bisik, minta karena mungkin atau nggak kayak ini aku lagi kelompok seperti ini. Mungkin Padang bisa di Ratu diarahkan kameranya. Oke, teman saya mungkin tidak banyak dari saya yang menyampaikan disiplin itu harga mati. Orang yang tidak disiplin pasti akan menyesal nanti. Ingat teman-teman, kita sudah diatur oleh aturan, harus melaksanakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya kita masing-masing. Orang yang tidak berkinerja tapi disiplin mungkin lebih baik. Begitu juga orang yang tidak disiplin tapi berkinerja mungkin baik. Tapi yang lebih baik adalah orang yang disiplin dan orang yang berkinerja. Mantap. Super sekali. Oke. Tadi Pak Subak closing statement-nya harga mati. Orang yang disiplin, orang yang berkinerja. Itulah inti dari pekerjaan kita sebagai ASN yang berakhlak. Ya. Mungkin. Oke teman-teman saya, ditunggu ya, jangan lupa ya, sekali lagi jangan lupa untuk di kolom komentarnya untuk tentang disiplin. Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Ngantor boleh santuy, tapi kerja tetap harus serius. Seperti itu katanya Nyaratu. Nyaratu mengatakan, ngantor boleh santuy, kerja tetap serius. Oke, pakai subak ganteng. Kita seperti slogan Basarnas, we are friendly, professional, modern, technology.